Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun fungsi trigonometri. Nah, syarat untuk fungsi naik itu adalah turunan pertamanya harus lebih dari 0 atau f aksen x lebih dari 0. Kemudian syarat fungsi turunan pertamanya itu f aksen x harus kurang dari 0. Nah, di sini ada soal. Diberikan fx sama dengan 2 sin x kurangi cos 2x dalam selang x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2v. Tentukan A selang fungsi naik, B selang fungsi turun. Nah, tadi sudah disebutkan syarat fungsi naik itu adalah f aksen x lebih dari 0. Tulis di sini. Biar tidak lupa, f aksen x lebih dari 0. Terus syarat fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Nah, lanjut kita coba untuk mengerjakannya. Untuk fx sama dengan 2 sin x kurangi cos 2x. Kita cari, nanti kita turunkan, kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, untuk f aksen x dari 2 sin x kurangi cos 2x, atau turunan pertamanya, kita turunkan 2 sin x. 2 sin x itu adalah 2 cos x turunannya. Turunan dari sini itu cos. Berarti 2 sin x di 2 cos x. Terus cos 2x. Turunan cos 2x. Berarti 2x diturunkan jadi 2. Nah, yang ini 2x turunkan jadi 2 yang depan. Terus turunan dari cos adalah min sin. Jadi min sin 2x. Kemudian lebih disederhanakan lagi, f aksen x sama dengan 2 cos x ditambah min 2 kali min, jadi ditambah atau jadi plus 2 sin 2x. Nah, masih ada yang perlu disederhanakan lagi. Yang sin 2x itu bisa dirubah ke bentuk yang lain. 2 cos x tulis lagi. Nah, yang sin 2x diuraikan pakai rumus trigonometri untuk sin 2x. 2-nya tulis. 2 tulis lagi. Nah, yang ini. Kemudian rumus untuk sin 2x adalah 2 sin x cos x. Terus disederhanakan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, karena di sini ada yang bisa dikalikan. 2 cos x tulis lagi, kemudian kalikan 2 dengan 2 sin x cos x, jadinya 4 sin x cos x. Dilanjut, kita bisa rubah lagi yang tadi, bentuk yang tadi f aksen x sama dengan, supaya nanti kita bisa memperoleh x-nya. Jadi dibuat persamaan dulu, f aksen x sama dengan 0. Nah, yang tadinya kan 2 cos x tulis. Terus tadi kan 2 cos x tambah 4 sin x cos x. Nah, yang ini masing-masing suku ada cos x-nya. Bisa kita faktorkan. Nah, yang 2 cos x. 2 cos x keluar, jadi 2 cos x kali berapa supaya jadi 2 cos x? Nah, 2 cos x ini kali berapa supaya jadi 2 cos x kali 1. Disederhanakan. Terus yang 4 sin x cos x, yang ini
kali berapa supaya bisa jadi yang 2 cos X kali berapa supaya bisa jadi 4 sin X cos X, berarti dikali 2 sin X. Jadi 2 cos X kali 1 sama dengan 2 cos X. Terus 2 cos X kali 2 sin X jadinya 4 sin X cos X. Dibuat persamaan, jadi 2 cos X kali 1 tambah 2 sin X sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung faktorkan 2 cos X. Nah, yang ini 2 cos X sama dengan 0. Nah, berarti cos X sama dengan 0. Nah, bisa pakai rumus untuk menentukan persamaan trigonometri, bisa juga langsung cos berapa yang bernilai 0 untuk mencari nilai X-nya. Cos berapa yang bernilai 0 berarti X-nya itu adalah 90 dan 270. Cos 90 itu 0, terus cos 270 juga 0. Kita bisa rubah ke dalam bentuk V. Karena tadi batas intervalnya itu dalam bentuk pi, kita rubah yang 90 derajat, rubah ke dalam V radian. Jadi V per 2. Caranya tinggal mengkalikan 90 derajat dikali V per 180. Kemudian disederhanakan. Kemudian yang 270 dirubah ke bentuk V radian sama dikali V per 180. Jadi 270 derajat dikali V per 180. Jadinya 3 per 2 V. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yang 1 tambah 2 sin X. Ini kita sederhanakan, 1 tambah 2 sin X sama dengan 0. Berarti 2 sin X sama dengan, satunya pindah ruas, jadi 2 sin X sama dengan negatif 1. Berarti kalau 2 sin X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, sin berapa yang bernilai negatif setengah? Jadi kita harus hafal nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ini kan sudut istimewa kalau yang min setengah. Atau bisa juga kita pakai rumus untuk menentukan persamaan trigonometri. Tapi ini kita bisa langsung saja cari sin berapa yang bernilai negatif setengah. Nah, kita peroleh X-nya itu 210 dan 330 derajat. Sin 210 itu bernilai negatif setengah. Kemudian sin 330 derajat juga sama, bernilai negatif setengah. Kita rubah ke yang tadi derajat, rubah ke V radian. Untuk 210 derajat kali V per 180 itu jadinya 7 per 6 V. Kemudian yang 330 derajat rubah ke dalam pi, hasilnya jadi 330 kali V per 180 derajat jadi 11 per 6 pi. Nah, berarti kita peroleh di sini X-nya ada 4. Yang pertama V per 2, kemudian 3 per 2 V. Yang ketiganya 7 per 6 V, dan yang keempatnya 11 per 6 pi. Jadi X-nya ada 4. Setelah diperoleh X,
Lanjut kita buat garis bilangan dari X yang tadi. Jadi X yang tadi itu kita buat sebagai batas-batas interval. Nah, ini ada garis bilangannya, terdiri dari 4 titik batas interval, yaitu pi per 2, 7 per 6 pi, 3 per 2 pi, dan 11 per 6 pi. Sama seperti cara menghitung titik stasioner, kita substitusikan sembarang sudut ke turunan pertama fungsi atau ke f aksen X. Di sini f aksen X-nya itu adalah 2 cos X tambah 2 sin 2X. Kita coba substitusi sudut yang paling gampang itu 0 derajat. Karena tadi 0 juga masih termasuk ke dalam batas interval. Tadi kan batasnya itu X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 pi. 0 derajat itu ada di sebelah kiri dari pi per 2. Jadi kita coba substitusikan. F aksen 0 sama dengan 2 cos 0 ditambah 2 sin 2 kali 0. Nah, untuk cos 0 itu adalah 1 kali 2. Jadi 2 kali 1-nya ditambah sin 2 kali 0. Sin 2 kali 0 itu adalah 0. Sin 0 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh f aksen 0 sama dengan 2. Nah, karena 0 derajat berada di sebelah kiri dari pi per 2, maka daerah sebelah kiri pi per 2 itu merupakan daerah positif. Daerah positif. Nah, berarti sebelah kanan pi per 2 karena sebelah kirinya positif, sebelah kanannya berarti negatif. Sebelah kanan itu maksudnya ada di interval pi per 2 sampai dengan 7 per 6 pi. Nah, karena yang tadi pi per 2 sampai 7 per 6 pi negatif, maka daerah berikutnya sebelah kanannya itu berarti daerah positif. Selang-seling. Kemudian untuk 3 per 2 pi dengan 11 per 6 pi jadinya daerah negatif. Terus daerah yang terakhir dari 11 per 6 pi sampai dengan 360 derajat itu daerah positif. Nah, untuk 0 sampai pi per 2 karena merupakan daerah positif berarti kurvanya akan naik. Karena syarat suatu fungsi naik itu kan f aksen X-nya harus lebih dari 0. Bilangan yang lebih dari 0 itu adalah bilangan positif, berarti harus positif untuk naik kurvanya. Kemudian antara pi per 2 dengan 7 per 6 pi itu negatif, berarti kurvanya turun. Terus antara 7 per 6 pi dengan 3 per 2 pi itu positif, jadi kurvanya naik. Terus antara 3 per 2 pi sampai 11 per 6 pi itu negatif, jadi turun lagi. Nah, daerah terakhir sebelah kanan dari 11 per 6 pi sampai dengan 360 itu positif, berarti naik kurvanya. Nah, yang pi per 2, 7 per 6 pi, 3 per 2, dan 11 per 6 pi itu merupakan titik-titik stasionernya. Jadi kita bisa tentukan sekarang selang fungsi naik ada di mana dan selang fungsi turun ada di mana berdasarkan garis bilangan ini. Tadi kan selang fungsi naik f aksen X lebih dari 0. Yang positif itu berarti ada di interval 0 sampai dengan pi per 2. Atau kita tulis di sini X lebih dari sama dengan 0 atau X kurang dari pi per 2. Nah, yang positifnya lagi ada di antara 7 per 6 pi dengan 3 per 2 pi. Penulisannya X lebih dari 7 per 6 pi dan X
kurang dari 3/2 pi. Nah, daerah yang terakhir, interval terakhir ada di 11/6 pi sampai dengan batas intervalnya 2 pi. Berarti penulisannya X lebih dari 11/6 pi dan X kurang dari sama dengan 2 pi. Kemudian untuk fungsi yang turun. Kalau untuk fungsi yang turun kita lihat berdasarkan garis bilangan yang negatif. Karena syaratnya itu kan untuk fungsi turun f aksen X kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0 adalah bilangan negatif. Ada di antara pi/2 dengan 7/6 pi, kemudian interval keduanya ada di antara 3/2 pi dengan 11/6 pi. Maka penulisannya di sini untuk selang fungsi turun, intervalnya berada di X lebih dari pi/2 dan X kurang dari 7/6 pi, atau X lebih dari 3/2 pi dan X kurang dari 11/6 pi untuk yang selang fungsi turun.